kayak cat, misalkan mouse, atau apa, lion, chicken misalnya ya. Itu contoh-contoh subjek. Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube kita, Rahka TV. Video kali ini aku mau sharing sama sobat Rahka semua tentang bahasa Inggris. Jadi aku flashback dulu ya. Enggak sih, aku lulus tahun 2018. Aku pernah kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Jadi aku ngambil jurusan sastra bahasa Inggris. Dan beda ya kali ini, jadi aku mau sharing tentang bahasa Inggris. Gimana cara membuat kalimat sederhana dulu ya, aku mau jelasin dulu. Nah, unsur dalam suatu kalimat itu terdiri dari dua, subjek dan verb. Kalau udah ada subjek dan verb, otomatis itu disebutnya kalimat atau sentence ya. Kalau misalkan hanya ada verb atau hanya ada subjek, itu sebutnya word atau kata ya. Subjek itu kalian harus paham dulu subjek itu apa. Nah, kalau subjek itu bisa berupa orang, benda, atau hewan ya. Contoh misalkan kalau orang, nama orang kan Andy misalkan, atau Intan. Nah, itu kan bisa jadi subjek nama orang itu. Terus kalau misalkan nama benda kayak misalkan glass atau mirror, pokoknya itu nama-nama benda contohnya. Terus yang kalau hewan kayak cat misalkan, mouse, atau apa, lion, chicken misalnya ya. Itu contoh-contoh subjek. Nah, kalau beda lagi kalau kayak kata ganti subjek itu contohnya I, you. Kalau itu untuk kata ganti subjek tunggal ya. Kalau untuk jamak kayak we, they. Nah, itu yang jamaknya. Nah, terus selain subjek itu yang namanya verb. Verb itu ada dua ya. Kalau yang pertama, verb itu kan kata kerja. Yang pertama ada irregular verb. Regular verb itu kalau kalian temukan dalam kamus, itu tuh artinya kata kerja beraturan ya. Kata kerja beraturan tuh. Jadi kalau kalian lihat dalam kamus, misalkan ada verb 1, kan verb itu ada 3 ya. Verb 1, verb 2, verb 3. Kalau untuk verb 1 itu dalam present tense. Jadi kata yang untuk masa sekarang. Kalau yang verb 2 itu yang past tense, masa lampau. Dan yang verb 3 itu khusus untuk past perfect yang masa mendatang ya. Kalau misalkan kalian temuin di kamus, jadi yang kata beraturan itu jadi semuanya regular verb itu artinya, jadi dalam kamus tuh kalau misalkan kita lihat dalam kamus dari A sampai Z itu kata-kata itu beraturan, diakhiri dengan ed aja ya. Jadi kenapa disebut beraturan? Karena diakhiri dengan ed. Contohnya ya loved. Jadi verb satunya love aja, yang verb 2 sama verb 3-nya diakhiri dengan ed. Jadi semua gitu kalau kata kerja beraturan mahnya. Kalian bisa lihat di kamus ya. Kamus tuh tengah-tengahnya pasti ada regular dan irregular verb. Nah, yang kedua kalau irregular verb itu sebaliknya, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Sama ada verb 1, verb 2, verb 3. Namun kenapa disebut irregular? Karena nggak beraturan itu. Karena misalkan verb satunya itu go ya, verb satunya itu go, tapi verb 2-nya tuh jadi berubah jadi when. Go itu kan artinya pergi ya, go, when. Terus yang ketiganya go, when, gone. Yang verb 3-nya gone ya. Kalian bisa lihat. Jadi kan kalau irregular itu berubah katanya dari verb 1 ke verb 3 itu berubah semua ya. Beda ya, paham ya kalian. Nah, itu untuk penjelasan verb. Nah, terus gimana caranya kalau kita misalkan buat kalimatnya? Tinggal kalau misalkan kalimat sederhana dalam bahasa Inggris itu kan subjek tambah verb. Sama sih kalau dalam bahasa Indonesia juga, karena aku sekarang menyertakan kalimat sederhana ya. The simple sentence. Contohnya gini.
I run, aku berlari. Itu udah menjadi kalimat loh, ya. Menjadi kalimat. Terus atau misalkan cat eat. Nah, itu juga udah menjadi sebuah kalimat. Kalau misalkan kata ganti benda sama kata ganti misalkan eat sama she can. Nah, aku lupa ya, kalau kata ganti itu ada beberapa. I, you, we, they, he, she, it. Nah, untuk I, you, we, they, kalau misalkan verbnya itu tanpa diakhiri huruf s. Jadi misalkan kalau kita bikin kalimat I run, gak perlu pakai s, diakhiri s. Pokoknya yang diakhiri s itu he, she, it. Kalau kita menggunakan kata ganti orang yang he, she, it ini, si verbnya harus diakhiri dengan s. Contohnya she runs, jadi pakai s di akhirnya. Gitu perbedaannya ya. Kalau untuk kata ganti subjek tunggal dan jamak. Itu ya beberapa contoh dalam kalimat sederhana bahasa Inggris. I hope kalian mengerti penjelasan yang sedikit terlalu cepat. Nanti aku akan ngejelasin pembahasan yang lainnya ya setelah kalimat sederhana ini. Kesimpulannya untuk penjelasan kali ini ialah membuat kalimat sederhana dengan subjek dan verb. Yang tadi aku udah jelasin dua-duanya. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa selalu like dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum.